Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Jumat 9 Juni 2023. Bacaan Ekaristi yang menjadi bahan permenungan kita dikutip dari kitab Tobit bab 11 ayat 5 sampai 14, di mana dikisahkan Tobit bersyukur kepada Tuhan karena ia boleh kembali melihat anaknya Tobia setelah ia mengalami kebutaan. Tobit merasa bahwa Allah sungguh mengasihinya. Sedangkan dalam Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37 berbicara soal Yesus Kristus yang dipahami oleh ahli-ahli Taurat bahwa Mesias adalah anak Daud. Sedangkan sendiri berkata bahwa Tuhan telah bersabda kepada Daud, bahwa Daud menyebut Mesias sebagai tuannya. Maka tidak mungkin tuan sekaligus anak. Maka hal ini menjadi perselisihan. Yesus itu anak Daud atau Yesus itu tuannya Daud. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita melihat bagaimana pembicaraan antara orang-orang dan Yesus berbeda pendapat. Seperti di dalam Injil Matius, memang secara lahiriah Yesus ditempatkan dalam kerangka manusia yang dilahirkan dari keturunan Yusuf, dan Yusuf adalah keturunan Daud. Maka orang-orang yang melihat Yesus hanya sebagai anak Maria dan Yusuf pasti akan mengatakan Yesus ini adalah anak Daud. Bisa kita cek pada silsilah Injil Matius, di mana akhirnya Daud menurunkan Yusuf suami Maria. Maka orang-orang waktu itu, khususnya ahli Taurat, berpegang pada cerita ini, sehingga mereka bertanya, bagaimana mungkin Yesus dikatakan sebagai anak Allah? Maka tidak sedikit orang yang mempertanyakan
membicarakan atau meragukan eksistensi Yesus sebagai anak Allah. Kalau kita hanya memiliki konsep sempit dengan akal logika manusia yang terbatas, maka sulit bagi kita untuk memahami eksistensi Yesus yang sesungguhnya. Maka bagi iman kita diperlukan kerendahan hati untuk menerima konsep yang lebih utuh, yang lebih benar, yang betul-betul konsep iman yang sesungguhnya. Kita perlu mengenal Yesus secara lebih mendalam, lebih leluasa, sehingga kita akan sanggup pada pengalaman iman bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita tahu, kita percaya, dan kita yakin mengapa Yesus harus hadir ke tengah-tengah manusia dan dilahirkan secara manusiawi dari rahim perawan Maria. Ia datang dengan tugas dan misi untuk menyelamatkan manusia. Maka dikatakan, Bapa mengutus anaknya untuk ke dunia guna menyelamatkan manusia. Dan Yesus memilih dari terah Daud untuk keberadaan Sang Penyelamat ini lewat Bunda Maria dan Bapak Yusuf yang keturunan Daud. Namun harus kita pahami, ini pemahaman pola pikir manusia yang terbatas. Sehingga secara lahiriah Yesus memang keturunan dari bangsa Daud. Namun kita ingat, Yesus lahir dari kuasa Roh Kudus, Roh Allah, yang kalau kita tidak beriman, tidak bisa menerima keilahian Yesus yang menjelma menjadi manusia. Sehingga tidak mengherankan kalau orang-orang Farisi, orang-orang waktu itu ahli Taurat, hanya berpegang pada pola pikir duniawi fakta Yesus dilahirkan oleh Maria yang kebetulan bersuamikan Yusuf yang adalah keturunan Daud. Namun kalau kita melihat, Yesus bukanlah anak biologis Santo Yusuf, tetapi secara keturunan, karena Maria Yusuf bersuami istri, maka Yesus tetap mempunyai garis lurus dari Raja Daud. Nah, sekarang kita yang menjadi anak-anak Allah bertanya, bagaimana pemahaman kita akan Yesus? Apakah lahiriah duniawi sehingga hanya berhenti pada pernyataan Yesus adalah anak Daud, ataukah kita mempunyai pengalaman iman di mana Yesus adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia lewat rahim perawan Maria
sehingga ia dikatakan anak Daud. Semoga pengalaman iman kita semakin mendalam, semakin besar, sehingga kita akan mampu menerima Yesus secara rohani. Ia adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita untuk menyelamatkan dunia. Mudah-mudahan dengan pengalaman ini kita semakin mampu untuk sungguh-sungguh hidup bukan hanya dari pengalaman duniawi, tetapi pengalaman rohani yang memampukan kita untuk beriman akan Yesus yang adalah anak Allah, penyelamat umat manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau sungguh mencintai kami, mendekati kami dengan mengutus putra-Mu menjadi manusia sama seperti kami, sehingga kami menyebutnya sebagai saudara, sahabat yang sungguh dekat dengan kami. Maka mampukanlah kami untuk mengimani Yesus sebagai penyelamat yang menjadi kepenuhan nubuat para nabi bahwa Mesias akan datang dari wangsa Daud. Mesias yang akan menyelamatkan kita dari perbudakan dosa, tinggal bersama kita, mengambil rupa manusia dan ditempatkan dalam kerangka wangsa Daud, sehingga ia boleh disebut sebagai anak Daud. Tetapi secara esensial dialah anak manusia yang diturunkan dari Bapa sebagai Mesias yang terjanji. Maka bantulah kami, kuatkan iman kami untuk selalu mengandalkan Dia di atas segala-galanya dan menerima Dia sebagai warisan rohani penyelamat manusia. Bapa, bantu umat kami yang lemah. Semoga Engkau kuatkan. Yang ragu-ragu Engkau beri kepastian. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang punya beban Engkau ringankan. Yang secara ekonomi Engkau bantu agar mereka semakin mengandalkan Yesus di atas segala-galanya. Maka bantulah kami dengan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ingatkan, bahkan saya wajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Cuci tangan pakai sabun, pakai sanitizer, pakai masker, jauhi kerumunan. Booster kedua dan pola hidup yang sehat agar kita tetap selamat dari ancaman virus corona. Saya masih mengundang umat untuk terlibat dalam pengisian gedung serbaguna kita agar segera bisa kita pakai. Semoga kita semua mampu berkontribusi dalam gereja kita. Akhirnya, saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.